Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamun ala ibadilladzina astafa. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarafat nahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah ini. Amin. Kedua kalinya, salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, wa habibina, wa syafi'ina, wa maulana Muhammadin, yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini, dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Perkenankanlah saya menyampaikan sebuah topik yang berjudul menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif dalam Islam. Apa sih kreatif itu? Apa sih inovatif itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kreatif memiliki arti daya cipta, atau dalam arti lain, mampu menciptakan, menggunakan, mengarang, membuat, mengubah sesuatu sesuai pertambahan. Dalam perspektif Islam, kreatif diartikan sebagai sesuatu kesadaran keimanan seseorang untuk menggunakan seluruh kemampuan dan kemampuan diri yang dimiliki sebagai wujud syukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, guna menghasilkan sesuatu yang terbaik dan bermanfaat untuk cerita sesuai dengan pengabdian atas tulusnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam sebuah firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebaik-baiknya bertakwa, dan janganlah kamu sekali-kali atau janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berislam atau Islam. Quran Surat Al-Imran ayat 102. Sedangkan inovatif itu sendiri memiliki arti, yaitu mampu menciptakan hal-hal baru, mampu menciptakan hal yang belum pernah orang lain buat, atau hal yang benar-benar baru, lalu kita ciptakan. Di mana di dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang menunjuki kebenaran atau kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Contohnya seperti ini. Pada suatu masjid belum terdapat sholat atau belum terdengar azan, dan di masjid lain sudah terdengar kumandang azan. Lalu kita atau para lelaki yang mendengarnya langsung ingin mengumandangkan azan. Itu sudah termasuk contoh kreatif dalam diri kita sendiri yang timbul karena ada keinginan. Lalu Allah juga pernah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, demikianlah Allah menyampaikan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu berpikir. Maksudnya adalah Allah telah menurunkan ayat-ayatnya kepada kita agar kita berpikir, atau agar kita berpikir lebih maju untuk mengembangkan sesuatu yang ada pada diri kita. Jika kita memang mempunyai bakat atau sesuatu, hendaknya memang kita harus kembangkan. Jangan pernah kita merasa malu akan
akan kelebihan yang kita miliki. Misalnya, kita memiliki kemampuan untuk bernyanyi, kemampuan untuk bermain alat musik, kemampuan untuk bercerita, kemampuan untuk berceramah, dan lain-lain. Hendaknya kita terus kembangkan bakat yang ada di dalam diri kita ini agar bisa berkembang dan berkembang dan berkembang terus. Jika memang kita mempunyai bakat itu, jangan pernah dipendam atau jangan pernah kita merasa malu. Saya malu, saya cuma bisa ini. Jangan pernah seperti itu. Hendaknya kita harus selalu percaya diri akan kelebihan yang kita ini miliki. Jadi untuk hadirin semua, mau sekecil apapun bakat yang kita miliki atau mau sekecil apapun kelebihan yang kita miliki, hendaknya jangan pernah disia-sia ya. Dan ada sebuah contoh lagi, yaitu diriwayatkan oleh sahabat Nabi Rafi'ah bin Rafi, yaitu ia pernah sholat di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, lalu ada sahabat Nabi yang menjawab dengan perkataan lain, maksudnya dengan bacaan yang lain. Lalu Rasulullah pun mendengar, dan setelah selesai sholat, Rasulullah pun bertanya, siapakah tadi yang membaca lantunan tersebut? Lalu orang yang bersangkutan tadi pun menjawab, saya wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah pun meriwayatkan sebuah hadis, yaitu aku pernah mendengar bahwa ada 30 malaikat yang langsung berdoa untuknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu maksudnya adalah sebuah doa yang memang kita munculkan dari diri kita sendiri yaitu atau memang sudah ada doanya lalu kita berinisiatif untuk membacanya. Itulah sedikit kekreatifan, dan saya mohon jika memang kita semua memiliki kekreatifan, keinovatifan, mohon dikembangkan. Jangan pernah merasa malu atau merasa aku takut untuk mengembangkannya. Jangan pernah. Karena seorang muslim sewajarnya tidak pernah malu untuk mengembangkan sesuatu. Karena pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau tidak pernah malu untuk mensyiarkan agamanya. Beliau selalu mensyiarkan agamanya ke setiap daerah, ke setiap negeri, bahkan sampai beliau pun dicaci maki oleh orang-orang yang berada di daerah itu. Dan itu adalah bukan bakat, namun kelebihan yang ada di diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mensyiarkan agama Islam. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kelebihan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kekurangan datangnya dari saya sendiri, karena saya sendiri pun hanya manusia biasa yang tidak luput dari rasa khilaf, salah dan dosa. Wallahu muwaffiq wal hadi ila syabilir rasyad. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.